Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para kiai, para ustadz, para imam, para guru-guru kita semua. Yang kami muliakan ketua pengurus Masjid Al-Uswah beserta dengan kepengurusannya, ketua PKMT beserta dengan kepengurusannya, begitu juga dengan ketua UPZ yang alhamdulillah sudah mulai bekerja untuk menghimpun zakat, infak, sedekah yang insya Allah nanti akan disalurkan sesuai dengan asnaf-asnaf yang telah ditentukan oleh syariah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah nanti kita sampai 35 menit ke depan akan bersama-sama belajar tentang bagaimana syariah agama, belajar bersama-sama tentang bagaimana membangun karakter, membangun rasa ketika kita ingin mewujudkan satu kehidupan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan bagaimana nikmatnya dalam ketaatan kepada Allah, merasakan bagaimana ternyata menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu nikmat. Kalau orang bilang bahwa di dalam kemaksiatan itu ada kenikmatan, ada kebahagiaan, ada kesenangan, jauh lebih bahagia, jauh lebih nikmat, jauh lebih menenangkan hati adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep ini yang nanti akan kita sampaikan, semoga nanti kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang masuk tentang seputar fikih puasa. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mohon penjelasannya Ustadz, hal-hal apa sajakah yang membatalkan puasa? Apakah korek kuping termasuk juga membatalkan puasa? Yang kedua, apakah menggunakan celak mata, memasukkan sesuatu ke dalam mata juga bisa membatalkan puasa? Ini mungkin turunan ataupun saudara dari kasus celak mata. Yang lebih ekstrim lagi adalah menggunakan tetes air mata. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah batasannya jika berobat ke dokter tetapi dianjurkan untuk disuntik? Apakah suntik juga membatalkan puasa? Mungkin nanti kasus lainnya adalah infus dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika berbuka puasa banyak para jamaah tanpa disadari ketika makan ataupun minum dengan menggunakan tangan kiri. Apakah ini memang dibolehkan dalam ajaran agama Islam? Mohon pencerahannya. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa karena pertanyaan yang memang spesifiknya itu langsung ke dalam kejadian kehidupan sehari-hari. Bukan pertanyaan teoritis tapi pertanyaan teknis di lapangan, kan begitu Pak. Yang pertama masalah korek telinga dan obat tetes mata. Begini Bapak,
konsep dasarnya ini ya Pak ya, Bapak Ibu, konsep dasarnya sesuatu yang membuat kita ini batal puasanya ketika ada perkara eksternal masuk dalam diri kita, itu melalui melalui lubang-lubang yang lubang itu terhubung kepada jauh, kepada perut. Satu, ini konsep dasarnya begini, perkara di luar kita eksternal, baik yang lazim maupun yang tidak. Yang lazim itu ya makanan, minuman lazim Pak ya. Yang tidak kan lalat dan sebagainya, itu kadang ada juga kan. Itu hadirin adalah masuk ke dalam diri kita melalui lubang-lubang yang ada hubungan langsung ke dalam perut. Maka itu membatalkan puasa jika melalui lubang-lubang itu. Konsep dasar yang pertama. Yang kedua, menjadi sebagai sesuatu bahan yang menguatkan tubuh kita, dalam tanda petik makanan pokok lah ya, meskipun tidak melalui lubang itu, tetapi menjadi satuan asupan bahan pokok dalam hidup kita, maka itu sudah membatalkan puasa. Sekarang contoh kasus, ini kan konsepnya dua kayak gitu, ini nanti terjawab semua Pak. Yang ketiga konsepnya, batasan antara luar dengan dalam. Bagian lubang-lubang itu adalah yang nampak itu bagian luar, yang tidak nampak itu bagian dalam. Ini kasusnya nanti, mohon maaf, kaitannya dengan dubur dan kubul Pak. Yang nampak bagian luar, yang tidak nampak bagian dalam. Tiga konsep dasar. Kasus sekarang, korek telinga. Korek telinga ini hadirin, tidak ada kaitannya lubang ini dengan sesuatu yang menghubungkan ke dalam perut. Maka kalau melihat dari konsep ini, ketika korek-korek telinga tidak membatalkan puasa karena lubangnya itu tidak berhubungan dengan perut. Tapi ketika melihat konsep yaitu yang nampak bagian luar, yang tidak nampak bagian dalam, sementara telinga itu yang nampak luar itu hanya bagian sini, bagian dalam itu sudah termasuk kategori dalam tubuh. Kalau memakai kategori konsep yang ketiganya, maka korek telinga sudah membatalkan puasa. Kan begitu. Jadi mengkompromikan dua konsep ini bagaimana? Karena hadirin, antara batal dan tidaknya tidak jelas secara spesifiknya. Oke, kalau yang berkaitan dengan lubang ke dalam perut, dia nggak ada kaitannya. Orang lubang telinga nggak sampai ke perut. Yang sampai ke perut itu adalah mulut, hidung, kemudian dubur dan kubul. Itu ada kaitannya langsung dengan perut Pak. Kalau telinga, mata tidak. Maka ini syariahnya loh ya. Karena kalau dirasakan nanti mata ini juga bisa kadang sampai ke sini pahitnya kan gitu Pak ya, terasa kalau pakai tetes mata. Tapi bukan seperti itu konsepnya. Yaitu lubang yang memang ada kaitannya dengan perut. Maka korek telinga kalau dilihat dari konsep lubang sampai ke perut kan tidak bisa. Maka tidak menjadi sesuatu yang membatalkan puasa. Maka ketika jenengan nanti memasukkan telinga begini Pak ke dalam air ketika wudhu, itu nggak membatalkan puasa. Tapi ketika melihat hadirin dari konsep bahwa yang nampak bagian luar, yang tidak nampak bagian dalam, sementara yang bagian nampak luar itu hanya yang daun dan sedikit lubang, maka itu jelas membatalkan puasa. Nah hadirin, untuk menghindari keraguan-raguan itu, mengkompromikan dua perkara konsep tadi hadirin, maka sebaiknya dihindari ketika memang tidak ada hajat tertentu. Kecuali kalau ada hajat tertentu yang membuat harus seperti itu Pak, maka itu dimaklumi. Contoh, misalkan Bapak lagi tidur, kemudian ada tai cecak, kok yang dilalah Pak ya, cecak itu beraknya pula masuk ke lubang telinga kita Pak. Ini kan sangat jarang dan sangat, tapi kalau fikih itu pembahasannya sampai ke dalam hal itu, karena suatu saat nanti mesti akan terjadi juga. Nah kalau terjadi seperti itu bagaimana? Padahal kita harus membersihkannya. Hadirin,
ketika kasus ada najis masuk seperti itu karena menyangkut dengan keabsahan dan tidaknya sholat, maka hadirin diperbolehkan untuk mencuci meskipun masuk sedikit. Itu karena darurat. Nah, kesimpulan dari korek telinga adalah karena dilihat dari dua sudut pandang menghasilkan hukum yang berbeda, sebaiknya dihindari. Kalaulah gatal ya garuk aja bagian luar, nggak usah harus sampai ke dalam. Kalau nanti korek telinga ya mau nyari kotoran telinga gitu ya malam harinya. Kemudian yang kedua hadirin, tapi secara batalnya jelas batal dan tidak. Ya monggo jenengan melihat dari sudut mana. Ini kalau dilihat terus ya akan ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Apa korek telinga itu batal Pak Ustadz karena itu termasuk bagian dalam tubuh. Bener ya, nggak batal karena lubang itu nggak ada kaitannya dengan perut. Ya bener gitu loh. Maka sebaiknya jalan bagusnya adalah dihindari, karena kalau dibahas terus tetap akan ada dua pendapat seperti itu. Yang kedua hadirin, apakah menggunakan celak mata memasukkan sesuatu ke dalam mata itu batal? Tidak Bapak, karena mata bukan merupakan lubang yang masuk kategori lubang ada kaitannya dengan perut. Mata tidak masuk dalam kategori itu. Sehingga Bapak, ketika jenengan memakai celak atau jenengan nanti meneteskan air mata, meneteskan air mata, meneteskan obat mata, tetes mata, itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian yang ketiga hadirin, suntik bagaimana? Kalau suntik ini karena tidak masuk mendalui lubang yang kaitannya dengan jauh tadi, maka suntik tidak membatalkan puasa. Suntik tidak membatalkan puasa. Tapi kalau infus itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena infus menjadi pengganti makanan pokok yang menjadi kekuatan tubuh kita. Salah satu fungsi infus itu. Maka kalau infus membatalkan puasa, tapi kalau suntik doang nggak batal puasa. Ada bedanya di situ, Pak. Nah, kelanjutan dari hal yang membatalkan puasa itu hadirin, kenapa nangis itu bisa membatalkan puasa? Nangisnya ini nggak batal puasanya Pak, nangisnya. Cuman ketika menangis, satu mengeluarkan air mata. Ketika air mata itu keluar, masuk ke dalam mulut kita, kemudian ditelan bersamaan dengan ludah kita, itu yang membatalkan. Karena biasanya air mata itu terasa asin. Anehnya di sini Pak, kita ini kalau melek di air laut yang asin, pedes Pak. Tapi kalau kena air mata kita sendiri asin, itu nggak pedes. Ini karunia Allah, kebesaran Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau nangis, yang pertama yang membuat batal itu adalah ketika air mata jatuh menetes ke dalam mulut kita, kemudian ditelan bersama ludah, itu yang membatalkan. Yang kedua hadirin, ingus Pak. Orang itu kalau nangis biasanya ingusnya meleleh. Begitu ingus meleleh, senggukan begini kemudian ditarik lagi, padahal sudah nongol, itu yang membatalkannya. Tarik lagi masuk batal Pak. Makanya kalau yang sudah nongol itu ya udah dibuang aja, nggak usah ditarik lagi, ikhlaskan aja. Itu ketika air ingus yang ada di yang di hidung. Begitu juga mohon maaf ini ada agak jorok dan agak ya ini karena kaitannya dengan ilmu fikih ya. Ini mohon maaf sekali. Yang pertama ketika kita buang air besar itu, misalkan seseorang buang air besar, keras air besarnya itu Pak, hasil itunya, kemudian sudah ditekan keluar, putus, udah nongol, yang nongol itu masuk lagi, itu yang membatalkan puasa juga Pak. Makanya kalau buang air besar itu yang ikhlas, seikhlas-ikhlasnya itu, jangan sampai ditarik lagi gitu loh Pak. Lu udah lepaskan aja, selesai gitu. Jadi intinya apakah buang air besar batal puasa? Enggak batal. Jangan salah persepsi. Buang air besar tidak batal puasanya. Kasusnya yang membatalkan jika ada hasil yang sudah nongol kemudian tarik kembali ke dalam, itu yang membatalkan puasa karena sudah termasuk bagian luar. Kecuali orang yang wasir, ambeien, itu kalau dagingnya keluar kemudian dimasukkan lagi nggak batal puasanya. Tapi kan sudah keluar, iya, karena itu darurat.
sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Maka ketika keluar nongol, masukkan lagi, nggak masalah. Untuk kaum perempuan itu kalau jalan depan itu yang nampak bagian luar, yang tidak nampak bagian dalam. Maka nanti kalau toharoh bersuci, jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam jalur luar tadi, meskipun seruas jari tangan ini, Pak, Ibu. Jadi kalau habis buang air kecil atau buang air besar, ya udah cebok ala kadarnya aja, kosok-kosok selesai. Kalau sampai nanti Ibu pengen saking bersihnya, satu ruas jari ini masuk, batal puasanya. Maka jangan dicolok-colok, walaupun ketika jenengan toharoh kayaknya kok kalau nggak dicolok nggak bersih, Pak Ustadz. Oh, nggak kayak gitu konsepnya. Konsepnya itu pokoknya yang nampak saja, yang nggak nampak nggak usah. Sama dengan kalau kita laki-laki, Pak. Laki-laki ini ketika buang air kecil, ya kan, siram aja yang nampak. Yang nggak nampak nggak usah dipikirkan. Loh, kenapa? Karena belahan kecil di depan itu, Pak, itu kalau kita buka kemudian harus disiram, ya kita jadi susah sendiri. Yang nampak aja bagian luar, tapi kan di dalam itu kan belum juga basuh. Anggap saja sudah terbasuh, selesai. Kalau sampai harus dibuka kemudian dianukan, ya pedih, nanti sakit, Pak. Islam tidak sampai seperti itunya. Yang tidak boleh itu kalau untuk laki-laki, habis kencing cuma dikebas-kebas saja, ini nggak boleh. Kencing itu cuma dikit-dikit gitu, nggak boleh itu, Pak. Itu jelas najisnya kemana-mana. Atau kemudian habis kayak gitu, caranya mohon maaf ini, Bapak ambil air tidak disiram begini, tapi ambil air cuma dilap begini, ambil air lagi dilap lagi, habis itu dilapkan pula ke baju, najisnya kemana-mana itu. Ambil, siram. Itu Pak ya, ini mohon maaf agak jorok, agak porno, karena memang harus menerangkan sampai sedetil itu. Kemudian bagaimana hukum memakai tangan kiri? Sangat-sangat dihindari, Pak. Mohon maaf ini. Tapi kidal biasakan, meskipun kidal untuk khusus makan biasakan, Pak. Latih pelan-pelan, latih pelan-pelan. Rasulullah SAW itu sampai mengingatkan, muntahkan saja, muntahkan kembali kalau makan memakai tangan kiri, sampai begitu. Bukan kemudian kita ketika memakai tangan kiri disogok harus muntah, enggak begitu juga. Penekanannya gitu loh, penekanannya agar benar-benar kita menghindari makan dengan tangan kiri, sangat menghindari. Termasuk ketika makan bakwan dengan cabai. Ini kemarin saya ketemu bakul gorengan, ketika harga cabai melambung itu dia protes, Pak Ustadz, andaikan saya tahu yang mengajarkan pertama kali dulu orang makan bakwan pakai cabai, saya akan protes habis, Pak Ustadz, ketika cabai naik, kan gitu. Hadirin yang dirahmati Allah, kebiasaan kita kan ini makan bakwan, ini cabai itu nggak boleh, Pak. Makan dulu bakwannya, letakkan sebelah kiri, ambil cabainya, jadi tetap kepada sebelah kanan. Yang kedua, kasus membuka botol, biasanya membuka tangan kanan, botolnya sebelah kiri, nggak boleh, Pak. Bukanya sebelah kiri, minumnya sebelah kanan. Ini kebiasaan, buka sebelah kanan, minum sebelah kiri, keliru. Buka sebelah kiri, minum sebelah kanan. Sebaiknya sangat dihindari makan minum memakai tangan kiri, sangat dihindari. Karena ini Rasulullah menekankan sekali tentang adab memakai tangan kanan ini, Pak. Sayang nanti kalau hadirin yang dirahmati oleh Allah, sayang kalau nanti puasa kita yang sudah full bagus ini pada saat ketika berbuka kehilangan, bukan mempengaruhi pahalanya, kehilangan momen-momen yang bisa menghasilkan pahala. Contohnya apa? Makan itu hadirin, kalau Bapak makan itu dimulai dengan basmalah, memakai tangan kanan, setelah selesai membaca Alhamdulillah dengan niat itba Rasulullah, dengan niat mengikuti Rasulullah SAW, itu makan caranya saja sudah menghasilkan pahala, Pak. Karena dia berarti menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Menghidupkan sunnah ini titik poinnya. Maka kalau guru kami berkata, Pak Kiai Mukhlisun bin Mukhlasin Allah yarham, sekecil sunnah itu masih lebih baik daripada dunia seisinya. Sekecil sunnah. Contoh yang paling kecil sunnah apa? Misalkan keluar masjid memakai kaki kanan, keluar memakai kaki kanan itu, kalau niat mengamalkan sunnah lebih baik daripada dunia seisinya. Kenapa? Karena yang kaki kanan melangkah itu nanti ada kaitannya dengan akhirat kita.
Kalau kata Pak Kiai Said, saking menekankannya agar mengamalkan sunnah. Ya mohon maaf hadirin, saya sendiri ketika seperti itu alasan memakai jubah itu sering ditanyakan, Pak Ustadz kenapa sering pakai jubah? Alasannya satu saja, karena ini adalah Rasulullah pernah memakai jubah. Tapi Abu Jahal kan juga pakai jubah Pak Ustadz. Itu urusan Abu Jahal, bukan urusan saya. Mau Abu Jahal kayak mau Abu Lahab itu urusan. Yang penting saya memakai jubah meniru Rasulullah memakai jubah. Kalau Rasulullah nggak pakai jubah, saya nggak suka Pak pakai jubah Pak. Asli. Ribet, terlalu panjang, nyucinya juga susah, gosoknya susah Pak. Kalau ke laundry 2 kali baju kita harganya Pak, Masya Allah ya. Lebih baik kan baju biasa itu koko, pendek, simpel, gitu loh. Tapi ini mencontoh Rasulullah saja. Nah ini alasan, tapi makanya tidak juga kemudian karena kita mencontoh mampunya hanya ketika sholat ya ketika sholat, kan gitu Pak ya. Hari-hari ya masih pakai baju biasa. Kadang kita ini kan sensitivitasnya tinggi Pak. Pakai baju jubah yang nggak suka ke Arab-Arapan, katanya itu ke Arab-Arapan. Padahal dia sendiri hari-hari pakai celana jin. Celana jin sendiri mau pakai itu istilah dari produk Eropa, kan malah ke barat-baratan. Ya kan, yang anti barat ngapain pakai jin, padahal mohon maaf ketika pelantikan pakai jas juga, kan gitu Pak ya. Kadang kita ini kan nggak konsisten kalau ngomong kan. Kita ini sebaiknya udah yang penting menutup aurat, pakai jubah, mau pakai batik, mau pakai apa, oke saja Pak. Orang Indonesia itu lidahnya lidah internasional, masalah makanan, masa selera baju internasional. Tahu nggak Pak? Selera internasional itu Pak, ubi rebus masuk, jagung rebus masuk, jagung goreng, jagung bakar oke, tapi makan pizza juga oke. Nah ini Pak, ini lidah internasional ini. Makan donat oke, tapi makan ubi goreng nikmat juga. Nah kan gitu Pak. Ada orang yang hobinya makan pizza, makan jagung nggak suka, ya kan? Kalau kita kan enggak, sambal sampai megap-megap juga oke, pete yang baunya oke juga yes, jengkol oke sekali ya nih. Ini lidah internasional. Makanya kita ini perlu banyak bersyukur diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam karunia yang bisa menikmati semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk adab makan itu hadirin adalah yang sering kita remehkan itu adalah makan minum sambil berdiri. Itu kadang kita remehkan sekali. Sehingga kita minum sambil berdiri. Memang secara dosa dan tidak enggak dibahas Pak. Secara dosa dan tidak. Beda dengan adab ketika kita bertakziah. Kalau kita takziah ke makam, itu hadirin sangat dihindari duduk di atas nisan. Mohon dihindari betul. Rasulullah itu sampai berkata begini, lebih baik duduk di atas bara api daripada duduk di atas nisan. Sampai begitu ancaman. Makanya nanti kalau kita takziah ke makam, hindari hadirin untuk yang berkaitan dengan duduk di atas makam. Inilah yang berkaitan dengan fikih puasa. Silahkan untuk Bapak Ibu untuk bertanya. Kalau nanti ada hal yang memang mau ditanyakan, tulis juga boleh, sampaikan lewat WA saya juga boleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah ini baru menjawab pertanyaan saja sudah 20 menit Pak. Nggak terasa, tinggal 10 menit. Kalau Bapak Ibu nggak terasa, karena Bapak Ibu yang nggak ngomong kan gitu kan. Kalau saya agak terasa juga Pak, karena ngomong terus kan. Kita minumnya nanti sama juga, maghrib juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah membahas menempatkan diri kita dalam satu sikap antara roja dan khauf, antara harap terhadap Allah dan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hadirin, andaikan perjalanan spiritual kita lurus, jangan sampai bengkok ke sini sedikit, bengkok ke sini juga jangan. Karena kalau nanti salah satu bengkok melenceng gini, ini bisa slip nanti Pak. Sehingga kadang orang yang ingin masuk dunia ma'rifatullah, dunia hakikat, dunia mengenal jati diri kita, nggak kuat, nggak paham, karena ngajinya setengah-setengah, ngajinya nggak lengkap, akhirnya jadi stres.
Gitu loh. Contoh hadirin begini. Contoh ini Pak. Saya sudah berkali-kali sampaikan, ketika kita taat kepada Allah, ingin menjalankan nilai-nilai taat betul, ada celah sedikit yang akan dimasuki oleh setan untuk menjerumuskan kita. Celah itu adalah perasaan bahwa kita sudah menjadi orang baik, menjadi orang soleh, sehingga kita alhasil sering menilai orang lain. Ini celah negatif sedikit yang sering dimasuki setan ketika kita membangun pribadi diri kita untuk selalu taat terus kepada Allah. Maka ini harus dikenali, hati-hati. Celah ini jangan sampai masuk. Berapa banyak kita mendengar ahli masjid sering menilai orang lain, Pak. Baik menilai sesama orang, atau menilai kepada yang lain, atau menilai yang belum ke masjid. Banyak, Pak. Padahal itu celahnya iblis masuk agar kita merasa sebagai seseorang yang sudah baik, sudah soleh, sudah taat. Ini hati-hati celah di situ. Kemudian yang kedua, orang yang bertobat betul-betul, Pak, karena dia penyesalan terhadap dosa-dosanya, ada celah sedikit yang dimasuki oleh iblis, yaitu celah di mana dia begitu ketakutannya akan dosa-dosa yang sudah dikerjakan. Maka ini iblis masuk sehingga hadirin dia mempunyai satu perasaan seakan-akan dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Ini fatal, Pak. Fatal sekali. Orang yang sudah bertobat itu jangan sampai pernah merasa bahwa dosanya lebih gede daripada ampunan Allah. Kalau itu perasaan itu datang, maksiat itunya saja lebih gede dari maksiat sebelumnya, Pak. Karena maksiat sebelumnya ini adalah dosa hamba, dosa makhluk, dosa seorang abdi. Tapi ketika seorang manusia sudah memvonis dosa dirinya tidak diampun, di satu posisi itu dia memposisikan sebagai zat yang maha berkuasa mengampunkan dan tidak. Ini yang nggak bolehnya, Pak. Tapi itu celah iblis masuk. Begitu juga ketika belajar fikih, Pak. Bapak belajar fikih, kenceng sekali, ada celah iblis masuk. Anda langsung pengen ibadah yang perfect, sempurna, sehingga nanti timbul perasaan was-was. Wudhu kayaknya nggak sempurna, diulangi. Takbiratul ihram kayaknya nggak sempurna, diulangi. Al-Fatihah kayaknya nggak sempurna, diulangi. Setan yang namanya dasim khusus menjerumuskan dalam ketika beribadah akan masuk menimbulkan was-was. Bahaya, ini hati-hati sekali. Dan saya pernah mengalami itu, Pak. Bertahun-tahun saya itu terbelenggu oleh sikap was-was. Wudhu saya ulangi, takbiratul ihram saya ulangi, tersiksa sekali. Ini kalau orang-orang anak-anak santri yang belajar fikih banyak yang ngalamin kayak gini, Pak. Padahal itu setan laknatullah alaih. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga ketika kita berjalan, yang kemarin saya sebutkan sebelum Ramadan, seseorang hamba Allah yang sedang berjalan menuju taat total kepada Allah, itu bisa disebut dengan salik, prosesnya namanya suluk, kan itu. Atau disebut juga dengan abid, orang yang ahli ibadah. Kita sebut sebagai salik. Seorang salik ketika dia masuk tahapan taubat, kemudian perjalanan terus sendiri, maka kemarin terakhir ada faktor penghambat, ada faktor yang merintangi. Sekarang masuk faktor pendorong. Kita ini agar semangat ibadah harus di posisi khauf dan roja, takut dan harap. Kemarin sudah kita bahas, kenapa kita harus khauf, Pak? Harus takut. Yang pertama karena saking banyaknya dosa kita. Di sisi lain Allah terus memberikan nikmat-nikmat untuk kita. Gak seimbang antara nikmat yang Allah kasih kepada kita dengan ibadah kita dan maksiat kita. Maka hadirin, ini perlu kita bertobat karena saking banyaknya kemaksiatan kita. Yang kedua, hadirin, sikap maha kuasanya Allah terhadap hidup kita, Pak. Kita nggak bisa protes, Pak. Apapun yang Allah jatuhkan vonis sebagai takdir kita, nggak bisa protes.
Sekarang ketika Allah takdirkan umur kita panjang sampai hari ini, sampai tahun depan, Bapak bisa menghindar? Nggak bisa. Mbok jenengan mau bunuh diri atau apapun, prosesnya gagal terus, memang umurnya panjang kok. Tapi ketika Allah sudah mau memanggil, siapa yang bisa menolak, Pak? Ini kuasa mutlak Allah kepada kita. Kalau Allah mau menyiksa kita, mau menghajar kita, siapa yang bisa menolak? Tiba-tiba air meluap, siapa yang bisa menolak? Nggak bisa, itu maha kuasanya Allah. Yang kedua, hadirin, siapa sih yang mampu memikul azab dari Allah Subhanahu wa taala ini, Pak? Kubur ini akan menghajar, menyiksa bagi orang yang meringan-ringankan sholat. Bayangkan, Pak, dinding kanan, dinding kiri, tepung, hancur tubuh kita, Pak. Sakitnya kayak apa? Belum lagi ular yang mematuk kita. Kita ini, Pak, keracunan aja nggak karu-karuan rasanya, apalagi kena bisa ular, Pak. Panas, demam nggak karu-karuan, halusinasi. Ini azab dari Allah. Bayangkan kalau timah mendidih itu, Pak, diminum kayak apa? Sampai, mohon maaf ini, kalau kita bayangkan ahli zina, naudzubillah, burung kita ini, hadirin, ya kan, kejepit resleting itu sakitnya luar biasa. Bayangkan kalau burung kita dimasukkan ke dalam satu lubang, yang lubang itu timah mendidih yang dipanaskan, kayak apa sakitnya? Kemaluan perempuan disogok pakai tongkat yang membara. Siapa yang sanggup dengan seperti ini? Masihkah kita akan terus berbuat kezoliman dan dosa, apalagi menyakiti hati orang lain, mendolimi orang lain, sampai orang itu nggak maafin, kita akan masih menanggung konsekuensi dari kezoliman kita ini. Hari ini ada seseorang memfitnah kawannya untuk menaikkan pangkat jabatan, gaji dan lain sebagainya. Dia mungkin ketawa hari itu, tapi suatu saat nanti konsekuensinya kesengsaraan yang nggak akan pernah dibayangkan oleh orang ini. Hati-hati. Mandolama dulim, barang siapa yang berbuat kezaliman pasti dia akan terzalimi. Yang kemarin saya contohkan, ada seorang yang menghancurkan rumah tangga orang, pasti suatu saat rumah tangganya akan hancur, Pak. Insya Allah seperti itu konsekuensinya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita nggak mampu, Pak, memikul adab Allah Subhanahu wa taala itu yang luar biasa. Yang ketiga, yang keempat, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lemahnya kita. Sudah adabnya kayak gitu, lemahnya kita. Inilah yang harus kita hadirkan dalam diri kita ketika kita mau berbuat maksiat. Mampu nggak memikul konsekuensinya itu? Kalau mampu jalani, Pak, nggak usah tanggung-tanggung, sekalian borong gitu loh. Tapi kalau nggak mampu, ya hindari. Ini ketika kita bahas tentang khauf, dan minggu kemarin kita bahas khauf. Kemudian sekarang roja. Nah, khauf terus itu juga boleh, Pak, bagus. Tapi jangan lupa kita juga harus menghadirkan roja. Roja itu apa? Sesuatu yang menggembirakan hati kita, sesuatu yang membuat hati kita happy, bahagia, tenang, damai. Murka Allah, azab Allah Subhanahu wa taala memang biasa, luar biasa, Pak. Air laut tumpah selesai semua, gempa selesai semua. Tapi karunia Allah ini untuk menghadirkan rasa roja, rasa optimis, rasa suka, rasa bahagia ketika kita beragama. Jangan takut melulu. Yang pertama, hadirin, Allah itu memberi sesuatu yang membuat kita senang, membuat kita bahagia tanpa kita minta saja dikasih, Pak. Tanpa kita minta, dikasih oleh Allah. Satu masjid ini, Pak, siapa yang pernah berdoa, ya Allah, saya minta oksigen O2 untuk saya hirup, ya Allah? Ada yang minta oksigen, Pak? Enggak ada. Padahal kita butuh oksigen, dikasih sama Allah. Ya Allah, saya minta agar jantung tetap memompa darah saya, ya Allah. Enggak ada yang minta, Pak. Pernah Bapak berdoa, ya Allah, jantung saya semoga tetap memompa darah? Enggak ada. Itu doa ketika nanti sudah mau pasang ring, Pak. Ya kan? Kalau masih sehat kayak gini nih, masya Allah, nggak ada yang berdoa itu. Ada yang berdoa, ya Allah, saya minta fungsi ginjal itu tetap sehingga bisa menyaring urin, racun dan lain sebagainya. Nggak ada, Pak. Allah kasih semua, Pak. Nggak diminta, tapi dikasih oleh Allah, Pak. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Ataukah Bapak pernah meminta, ya Allah, semoga rambut saya ini, ya Allah, hitam terus, ya kan?
Tapi Allah berikan hitam kemudian Allah berikan putih. Putihnya sebagai sinyal kamu sudah mulai tua loh. Padahal sinyal-sinyal ini nggak diminta oleh kita, diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu karunia Allah. Beras Pak, beras ini hadirin, meskipun harganya sekarang makin naik, wajar karena memang resesi Pak, resesi dunia. Satu hari itu berapa ribu ton yang dimakan oleh manusia Pak. Kalau kita lihat lahan pertanian semakin menyempit, seakan-akan nggak akan cukup Pak. Tapi Allah cukupkan. Yang lebih ngeri lagi Pak, kalau Bapak perhatikan kucing sama kambing Pak. Kucing ini hadirin kalau beranak jarang satu Pak, kucing itu Pak. Kucing beranak kok ontang-anting gitu, tunggal gitu jarang Pak. Kucing itu rata-rata beranak ya kembar, kadang kembar siam, kadang kembar 3, kembar 4 ya kan. Kambing kalau beranak satu gitu Pak, kambing. Tapi karena manusia lebih banyak membutuhkan kambing, maka jumlah kucing dengan kambing walaupun disembelih tiap tahun jutaan kambing, tetap lebih banyak kambing Pak daripada kucing Pak. Walaupun saya juga belum pernah survei ini kan itu, apakah benar atau tidak, tapi kan tetap kambing nggak akan habis. Sama-sama dikonsumsi manusia, babi dengan kambing Pak. Babi itu kalau beranak kayak tikus kecil-kecil tuh Pak, babi itu Pak. Tapi karena manusia lebih banyak membutuhkan kambing, jumlah kambing dan babi tetap banyak jumlah kambing. Pak Ustadz kok tahu sudah survei? Belum, kira-kira aja kan gitu kan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan konsepnya seperti itu. Karunia Allah, gak diminta jadi kasih. Saking sayangnya Allah sama kita. Yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaitannya dengan janji-janji Allah atas pahala. Jangan pernah meragukan. Kalau jenengan aja ragu terhadap janji Allah, nggak percaya dengan janji Allah, janji siapa lagi yang mau dipercaya? Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu hak. Ini mohon maaf Pak, suara saya dari awal kenceng terus, karena kalau saya melemah ngantuk semua nanti Pak. Ini kenceng aja masih ada yang ngantuk ya kan itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting hadir di majelis ilmu kan itu Pak. Paham dan paham urusan nanti ya kan itu. Wong yang paham aja kadang keluar lupa kok, apalagi yang enggak ya kan itu kan. Wis nggak apa-apa, yang penting duduk majelis ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua adalah bahwa karunia Allah Subhanahu Wa Taala itu Pak datang lebih dulu dari murkanya Allah Pak. Rahmat Allah, karunia Allah datang lebih dulu dari murkanya Allah. Kalau murkanya Allah dulu yang datang Pak, habis kita semua ini Pak. Kita maksiat tetap dikasih nikmat, kita nggak ngerjakan taat tetap dikasih nikmat. Itulah karunia Allah lebih dulu datangnya daripada azabnya. Lah kalau azabnya dulu yang datang Pak, masya Allah Pak, habis kita Pak. Bayangkan Pak, orang petentang-petenteng Ramadan nggak puasa, duduk di kedai kopi tertawa-tertawa, kelepas-kelepus, katanya alasannya udurnya apa? Nggak sahur, nggak ada alasannya fikih Pak. Sahur nggak sahur tetap sah, nggak sahur Pak Ustadz gitu. Yang lebih repot lagi, kadang puasa hanya surga ditebus hanya dengan secangkir kopi dengan 2 batang rokok. Itu pun rokoknya nggak ada cukainya. Aduh kasihan betul Pak, kan sayang sekali gitu kan. Ya bukan berarti yang ada cukainya boleh, nggak juga gitu ya kan. Tapi kan begitu murahnya surga ditukar gitu loh. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kedua, karunia Allah datangnya lebih dulu dari azab Allah. Maka jangan nggak usah khawatir. Ini untuk menghadirkan rasa rojak itu Pak, menghadirkan rasa pengharapan bahwa kita ini hadirin meskipun banyak maksiat nggak usah khawatir, tetap Allah akan jaga kehidupan dunia ini. Nah hadirin yang dirahmati Allah, masih ada 2 lagi bagaimana teknis strategi untuk menghadirkan rasa rojak. Tapi kalau kita bahas semuanya di sini, mohon maaf waktunya sudah habis, sudah lebih dari 5 menit. Insya Allah kita bahas di pekan yang akan datang. Semoga hadirin nanti tujuan kita ini ketika membahas di tahapan faktor pendorong ini hadirin adalah bahwa ketika kita nanti berjalan ketika menuju taat kepada Allah, jangan sampai kita ini terlalu rojak sehingga meremehkan perbuatan dosa. Tapi jangan sampai kita terlalu khauf sehingga kita putus rahmat, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan akhir nanti di situ. Jalan kita nanti lempeng,
Kalau mau berbuat dosa khauf, tapi dosa sudah diberbuat roja, Allah Maha Pengampun. Sehingga optimis terus Pak. Mau melenceng takut tapi optimis. Nah ini yang kita harapkan nanti di situ, membangun karakter itu nanti Pak. Sampai nanti tahapan kenikmatan diri, kesucian diri ketika kita mencapai tahapan di situ. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada silap salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum ditutup, kemarin ada pertanyaan yang sering diingandukan, tanyakan, Pak Ustadz kapan waktu sholat Isra? Saya sampaikan begini, hadirin, waktu sholat Isra itu bukan syuruk Pak. Jadi kan ada syuruk gitu kan ya, itu belum masuk waktu sholat Isra. 10 sampai 15 menit lah setelah waktu syuruk itu baru Isra. Tidak terlalu lama dari itu masuk waktu duha. Tapi ada juga yang berkata waktu Isra itulah setarnya waktu duha. Maka jangan kebagian betul kalau mau Isra Pak, karena pada waktu syuruk itu justru saat matahari keluar dari busurnya. Kalau matahari ini garis horizontal masih membentuk busur mataharinya, belum membentuk lingkaran penuh, itu masih waktu Isra. Mohon maaf, itu waktu syuruk. Begitu total bunder, itulah masuk waktu Isra. Ketinggian setinggi tombak masuk waktu duha. Ini yang berpendapat adanya sholat sunnah Isra. Maka jangan terlalu kebagian, khawatir nanti malah jatuh di dalam waktu yang justru waktu itu sangat tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.